Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dapat mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Cloud Computing pada hari ini. Perkenalkan, anggota tim kami yang berdirikan 4 orang. Pertama, saya sendiri, Ayu Azza Ferdian HN. Kemudian rekan saya, Akidatul Izzah, Awati, dan Isla Inaya Bahar. Next. Hari ini kita akan menjelajahi dunia teknologi yang terus berkembang dengan di cloud computing. Yang pertama ada SaaS, PaaS, dan IaaS. Sebelum kita memasuki detail setiap model layanan, mari kita refleksikan sejenak bagaimana perkembangan teknologi cloud telah mengubah paradigma dalam menyediakan dan mengelola sumber daya IT. Dari transformasi bisnis hingga inovasi skala besar, cloud computing menjadi fondasi yang mendukung revolusi digital. Tanpa menunggu lebih lama, kita memulai perjalanan kami untuk memahami lebih dalam tentang aplikasi dan IaaS, serta implikasi dan manfaatnya dalam ekosistem dan komputasi awan. Untuk itu, hal yang perlu kita pertama ketahui yakni apa itu cloud computing. Nah, cloud computing ini adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya komputasi melalui internet. Nah, sumber daya komputasi yang dimaksud ini meliputi server, penyimpanan data, jaringan, dan perangkat lunak. Next. Berikut ini adalah diagram tanggung jawab yang biasanya letak pada jenis cloud computing. Yang pertama, ada IaaS. IaaS ini ialah infrastruktur sebagai layanan yang menyewakan infrastruktur untuk menjalankan aplikasi dan OS kita, di mana akan memberikan kontrol dan fleksibilitas yang wajar atas infrastruktur kita untuk mengurangi kompleks dan biaya manajemen. Meskipun tidak ada kontrol langsung atas perangkat keras, jaringan, dan virtualisasi yang mendasarinya, kita masih memiliki kemampuan untuk menginstal dan mengelola OS dan aplikasi kita sendiri yang berjalan tersebut. Kemudian ada PaaS. Nah, PaaS ini adalah sebuah platform sebagai layanan yang memungkinkan kita menghost aplikasi custom kita sendiri di mana menangani segalanya untuk kita, kecuali aplikasi dan data kita. Mereka menyediakan infrastruktur, OS, dan layanan yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi kita. Kenapa sangat bagus jika kita memiliki aplikasi yang dikembangkan untuk platform PaaS tertentu. Dan berarti kita tidak perlu khawatir tentang perangkat keras, jaringan, atau pengelolaan OS dan perangkat lunak yang mendasari untuk menjalankan aplikasi kita. Kita dapat fokus pada pengembangan aplikasi dan dengan mudah melakukan penskalaan saat kita sumber daya tambahan. Kemudian ada SaaS. Nah, SaaS ini ialah sebuah perangkat lunak sebagai layanan untuk seluruh aplikasi disediakan untuk kita dalam format yang di-hosting. Nah, kita tidak perlu khawatir menjalankan apapun di bawah aplikasi seperti infrastruktur, OS, layanan, dan lain-lainnya. Ini adalah cara termudah untuk mengelola dalam hal manajemen, namun paling tidak fleksibel. Next. Pada kesempatan kali ini, aplikasi dan platform SaaS Canva, Heroku, dan Azure VM. Yang pertama, Canva yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Akidatul Izzah. Untuk itu, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, model layanan yang pertama itu adalah SaaS, yang dimana SaaS merupakan singkatan dari Software as a Service. SaaS adalah model cloud computing yang menyediakan perangkat lunak yang dapat kita akses melalui internet. Pengguna dengan mudah tanpa perlu menginstal perangkat lunak tersebut pada perangkat mereka sendiri. Salah satu contoh aplikasi SaaS adalah Canva.
Jadi, apa itu Canva? Canva adalah aplikasi desain grafis yang dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis desain, termasuk poster, presentasi, brosur, dan grafik media sosial lainnya. Canva juga tersedia dalam versi gratis dan berbayar. Mengapa kami memilih Canva? Untuk itu yang pertama, fitur-fitur Canva. Canva memiliki fitur-fitur seperti template, elemen, dan alat. Dan untuk keuntungannya, yang pertama itu adalah fleksibilitas. Kenapa dibilang fleksibilitas? Karena Canva dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis desain, mulai dari poster, kartu nama, presentasi, hingga situs web. Yang kedua, skalabilitas. Canva dapat digunakan oleh pengguna dengan berbagai tingkat keahlian. Pengguna pemula dapat menggunakan Canva dengan mudah karena Canva menyediakan berbagai fitur dan template yang dapat disesuaikan. Pengguna yang lebih berpengalaman juga dapat menggunakan Canva untuk membuat desain yang lebih kompleks. Dan yang terakhir ada efisiensi. Canva menyediakan berbagai fitur dan template yang dapat mempercepat proses pembuatan desain. Canva juga dapat digunakan secara online sehingga pengguna dapat membuat desain di mana saja dan kapan saja. Saya kembalikan ke moderator. Itulah penjelasan yang telah diberikan oleh rekan saya, yakni Akidatul Izzah terkait dengan Canva. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Susilawati terkait dengan Heroku. Untuk itu saya persilahkan kepada Susilawati. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Layanan yang kedua yaitu PaaS, di mana PaaS adalah model cloud computing yang menyediakan platform untuk mengembangkan dan menyebarkan aplikasi. Pengguna dapat menggunakan platform ini untuk membuat aplikasi tanpa perlu mengelola infrastruktur atau perangkat lunak. Salah satu contoh platform PaaS adalah Heroku. Apa itu Heroku? Heroku adalah platform cloud sebagai layanan PaaS yang menyediakan infrastruktur dan layanan pendukung untuk mengembangkan dan menyebarkan aplikasi web. Heroku tidak menyediakan aplikasinya sendiri. Aplikasi yang dijalankan di Heroku adalah aplikasi yang dibuat oleh pengembang lain. Heroku mendukung berbagai bahasa pemrograman, termasuk Ruby, Node.js, Python, Java, dan PHP. Next. Adapun fitur dan keunggulan Heroku. Yang pertama itu fiturnya ada server, penyimpanan, jaringan, perangkat lunak. Nah, kemudian keunggulannya yaitu fleksibilitas, di mana Heroku mendukung berbagai bahasa pemrograman dan layanan cloud. Kemudian skalabilitas, Heroku dapat menskalakan aplikasi secara otomatis sesuai dengan kebutuhan beban. Kemudian ada efisiensi, Heroku dapat menghemat waktu dan biaya dalam pengembangan dan pengelolaan aplikasi cloud. Baik, saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah terkait dengan apa-apa saja fitur dan keunggulan dari Heroku. Nah, selanjutnya untuk Azure VM akan dijelaskan oleh Islam. Baik, poin selanjutnya yaitu IaaS. Nah, IaaS ini sendiri merupakan kependekan dari Infrastructure as a Service, yang merupakan salah satu model layanan komputasi awan yang menyediakan sumber daya infrastruktur secara virtual melalui internet. Nah, IaaS ini memungkinkan pengguna untuk menyewa sumber daya komputasi seperti server virtual, penyimpanan data, dan jaringan tanpa perlu memiliki atau mengelola perangkat keras fisik secara langsung. Nah, untuk salah satu contoh platform IaaS di sini kami membahas yaitu produk Microsoft, yaitu Microsoft Azure.
Virtual Machine. Kemudian apa itu Azure Virtual Machine? Nah, platform ini merupakan layanan komputasi di cloud yang menyediakan mesin virtual atau VM yang bisa kita gunakan untuk menjalankan berbagai macam beban kerja server. Nah, VM ini merupakan komputer yang lengkap yang berjalan di lingkungan virtual yang dihosting melalui cloud. Nah, untuk keunggulan dari platform Azure VM ini sendiri, yang pertama yaitu dari segi fleksibilitas. Nah, pengguna dapat memilih sistem operasi yang diinginkan termasuk Windows Server, Linux, dan lainnya, sesuai kebutuhan aplikasi yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua yaitu keamanannya. Nah, Azure ini menawarkan berbagai fitur keamanan untuk melindungi VM kita dari berbagai serangan cyber. Kemudian untuk yang ketiga yaitu Azure ini terkelola. Nah, kita bisa mengelola VM melalui portal Azure atau tools lainnya. Kemudian Azure ini terjangkau dari segi biaya. Nah, kita bisa membayar untuk sumber daya yang digunakan. Untuk fitur-fitur dari Azure VM sendiri, yang pertama yaitu web server. Nah, web server ini menjalankan perangkat lunak web server untuk melayani permintaan web dari klien. Kemudian database server, yaitu menjalankan perangkat lunak database untuk menyimpan dan mengelola datanya. Kemudian server aplikasi. Nah, fitur ini untuk menjalankan perangkat lunak aplikasi untuk melayani permintaan aplikasi dari klien. Kemudian server game, yaitu untuk menjalankan game online untuk melayani permintaan pemain. Kemudian yang terakhir yaitu desktop virtual, yaitu lingkungan desktop yang disediakan oleh komputer server, kemudian diakses oleh klien melalui jaringan. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Presentasi yang dapat jelaskan di mana pembahasan ini terkait dengan aplikasi pada dalam mendukung era digital saat ini. Sebagai penutup, mari kita terus memperluas wawasan dan pengetahuan kita terhadap inovasi teknologi. Semoga materi yang telah kita bahas hari ini dapat menjadi berharga dalam menjelajahi dunia cloud computing. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.